Halo guys, ketemu lagi di pelajaran PKN untuk kelas 7. Tinggal dikit nih. Ya, kita sekarang belajar poin B sama C, halaman 127 dan halaman 133. Oke. Lanjutan dari yang kemarin tentang semangat persatuan dan kesatuan. Nah, itu sekarang yaitu poin B, sikap menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini didasari oleh Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Jadinya prinsip persatuan dan kesatuan ini utamanya berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan ini? Ya, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Kalau untuk pelajar, itu biasanya pelajar bisa ikut kegiatan-kegiatan seperti PMR, pramuka, terus apa lagi ya? Yang kemarin itu kalian ada yang diikut di latihan baris berbaris sama militer, itu juga kegiatan dimana bisa memicu semangat persatuan dan kesatuan kalian tentang NKRI. Itu kalau untuk pelajar. Nah, sedangkan kalau di lingkungan masyarakat itu melalui kerja bakti, ronda malam, arisan PKK, dan lain-lain. Loh, kenapa kok bisa? Ya, kegiatan-kegiatan tersebut mendorong kita untuk berperan aktif sebagai masyarakat, sebagai pelajar. Jadi kegiatan-kegiatan itu nggak bersifat individual kan, dikerjakan dengan berkelompok. Jadinya di situ kita dituntut untuk bisa bersosialisasi, kerjasama dengan orang. Terlebih kita bisa menerima orang yang berbeda dengan kita. Nah, kegiatan itu berasaskan kebersamaan, saling bahu-membahu dan nantinya bisa menciptakan kerukunan. Seperti itu. Hal itu bisa menjadi faktor pendukung mencapai kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia. Yang mana bangsa Indonesia ini, negara kita ini adalah negara yang penuh dengan perbedaan. Suku, agama, ras, golongan, budaya, bahasa, kesenian, dan lain-lain. Kalau nggak dibiasakan bersama, saling membahu-membahu, wah, pastinya yang kayak kemarin tak jelaskan, bakal pengen memunculkan diri sendirinya, itu egonya, itu individualisnya. Yang Jawa pengen dikenal sebagai kejawaannya, yang Batak pengen dikenal dengan kebataannya, dan lain-lain. Nah, beberapa kebijakan untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa antara lain memantapkan ideologi nasional, meningkatkan pembauran kebangsaan, memantapkan kerukunan umat beragama, memantapkan kehidupan politik dan demokrasi. Nah, itu kayak gimana sih? Memantapkan ideologi nasional, ideologi negara Indonesia adalah UUD 45 atau Pancasila untuk ideologi. Pancasila. Nah, ideologi Indonesia itu, bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Yang mana setiap sila-sila yang ada itu mencerminkan kehidupan yang ada di Indonesia. Kemarin sudah tak jelaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia memang banyak sekali agama yang dipercaya, yang dianut. Tapi intinya adalah ditekankan itu menyembah hanya satu Tuhan berdasarkan keyakinan agama masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di situ antar sesama manusia kita harus saling menghormati, menghargai. Terlebih kita nggak boleh saling membunuh, karena juga di agama masing-masing diajarkan untuk tidak saling membunuh, karena itu adalah dosa.
persatuan Indonesia. Nah, ini yang poin pentingnya untuk persatuan dan kesatuan. Segala perbedaan yang ada itu harus dijadikan satu kemasan, yaitu Indonesia melalui Sumpah Pemuda yang sudah diikrarkan sebelumnya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Segala sesuatu permasalahan, keputusan itu harus melalui namanya rapat musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Nggak boleh seorang pemimpin itu memberikan keputusan sepihak, nanti yang lainnya nggak terima, pecahlah itu negara. Nggak bisa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini juga gak kalah penting. Keadilan itu harus ditegakkan. Setiap masyarakat memperoleh hak dan kewajiban yang sama, terutama di bidang hukum. Nanti nggak ada itu namanya, harusnya nggak ada itu namanya yang kaya itu nanti bebas hukum, hukumannya lebih ringan daripada yang miskin. No, semua sama di mata hukum. Itu dia, pemantapan ideologi nasional. Yang kedua, meningkatkan pembauran kebangsaan. Pembauran kebangsaan itu adalah proses pembiasaan dari segala perbedaan yang ada untuk bisa saling menerima satu sama lain. Seperti kalian yang awalnya waktu masuk kelas 7 dari SD macam-macam kan, nggak tahu, nggak kenal, tapi karena seringnya bersama, kalian akhirnya terbiasa. Betul? Malahan ada yang bisa dibilang bucin nih, nggak biasa kalau nggak ada si dia. Siapa ya? Itu sebut saja Haki. Nah, pembauran ini merupakan bagian dari proses pembudayaan bangsa yang harus dipacu ke arah positif dan harus dijiwai. Nah, nggak bisa nih pembauran ini cuma sekedar formalitas, tapi harus benar-benar dijiwai, dialami oleh masing-masing individu. Memantapkan kerukunan umat beragama. Nah, ini di Indonesia ada banyak agama, dan itu juga diatur untuk kebebasan memeluk agama, beribadah, merayakan hari raya. Dan poin yang paling penting adalah tidak memaksakan keyakinan agama si A terhadap yang lain, itu nggak boleh. Jadi untuk agama bebas memilih dan nggak boleh memaksakan. Kalau memaksakan nanti ya jadinya konflik, karena nggak diharuskan memaksa, ya kita diharuskan untuk rukun, saling menghormati antar pemeluk agama. Memantapkan hidupan politik dan demokrasi. Nah, pemerintah berupaya mengakomodasikan kepentingan semua kelompok dan golongan yang dapat lebih menjamin hak demokrasi, yaitu ada nanti tempat penyaluran aspirasi rakyat melalui DPR, seperti itu, sebagai wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Terus juga nanti ada partai politik, jadi orang-orang yang punya kepentingan tertentu gabung ke partai politik ini, atau sekalipun nggak gabung itu memilih partai politik bersangkutan sesuai dengan minatnya saat pemilu nanti. Kalian masih kecil, belum pemilu, jadinya mungkin kalian nggak tahu itu, tapi nanti kalau kalian sudah 17 tahun pasti harus memilih seperti itu. Nah, untuk dapat memacu diri agar terbina persatuan dan kesatuan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Berorientasi ke depan dan memiliki perspektif kemajuan, menyadari dan menghargai harkat dan pendapat orang lain, menjunjung tinggi keadilan. Nah, ini berorientasi ke depan, memiliki perspektif kemajuan. Kita nggak boleh merasa zaman dulu enak, gak kayak zaman sekarang. No, kalau emang zaman dulu enak, ya apa caranya zaman sekarang kita buat enak biar ke depannya nanti juga enak. Kita berorientasi ke depan itu maksudnya adalah kita punya rencana jangka panjang untuk bangsa ini seperti apa, untuk masyarakat kita seperti apa, untuk komunitas kita seperti apa. Dan intinya itu nggak boleh ada perpecahan, harus tetap bersatu dan makin kuat. Menyadari dan menghargai harkat dan pendapat orang lain. Nah, ini saat contoh simpelnya gini, saat kalian dijelaskan sesuatu atau saat teman kalian menjelaskan sesuatu, kalian tuh harus mendengarkan dulu. Nggak boleh rame, sama-sama rame, nggak ketemu nanti. Menjunjung tinggi keadilan. Nah, keadilan ini mungkin lebih cocok nanti buat para pemimpin ya. Nggak boleh membela kepentingan tertentu. Ketua kelas juga nggak boleh cuman membela yang cantik-cantik doang, tapi yang burik-burik enggak. Itu semuanya sama, itu harus adil.
mencegah lunturnya semangat persatuan dan kesatuan. Nah, itu ada 4 contoh hal-hal yang mencerminkan lunturnya semangat persatuan dan kesatuan. Kalian bisa baca sendiri. Terus untuk pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu perlu ditekankan perasaan senasib. Kita harusnya tetap merasa senasib sepenanggungan. Kenapa? Karena kita sama-sama dijajah. Sama-sama bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh bangsa Belanda, Inggris, Jepang, Portugis. Seperti itu. Kita merdeka sekarang itu karena kita sama-sama berjuang untuk memperoleh kemerdekaan, yaitu perasaan senasib mengubah kesengsaraan yang dialami menjadi sebuah kemerdekaan. Terus ada kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional ini mulai ada golongan terpelajar. Mereka sudah mulai mengorganisasikan para pemuda untuk membentuk suatu kelompok-kelompok yang menuju nanti adalah arahnya kemerdekaan. Dan ini bisa dibilang merupakan perjuangan diplomasi, bukan lagi perjuangan bersenjata, perang pakai senjata, tapi melalui pikiran. Ya, apa caranya? Bikin strategi yang ciamik untuk bisa mengusir penjajah. Next. Nah, puncaknya adalah Sumpah Pemuda, yaitu Deklarasi Persatuan dan Kesatuan, yaitu tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan Indonesia. Seperti itu. Terakhir adalah Proklamasi Kemerdekaan. Ini gongnya yang terakhir sekali. Bangsa Indonesia wis berjuang keras, akhirnya bisa menuju kepada namanya kemerdekaan. Belanda sudah diusir, Jepang sudah diusir. Diputuskan 17 Agustus 45 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi sebuah negara republik yang diakui oleh negara-negara Asia, Afrika. Seperti itu. Nah, oke, cukup sampai di sini dulu. Ada pertanyaan di bab ini? Next, pengertian dan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan, nasionalisme oleh bangsa Indonesia. Jadi kalau nggak ada semangat nasionalisme, nggak akan terjadi negara ini. Nggak akan ada namanya proklamasi kemerdekaan. Nah, tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan. Seperti itu. Menyatakan pada dunia luar, bangsa lain bahwa sejak saat itu telah berdiri negara baru, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, jebret, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Terus diakui oleh negara-negara Asia Afrika. Oh iya, ini akhirnya negara Indonesia. Nggak ada penjajahan lagi. Tapi sekalipun prakteknya dalam sejarahnya, bangsa Belanda mencoba untuk masuk ke dalam Indonesia lagi, untuk menguasai lagi dengan berbagai alasan. Tapi semuanya itu bisa diatasi. Akhirnya ya sampai sekarang kita nggak dijajah. Tapi benernya masih dijajah sih, secara nggak langsung oleh kebiasaan-kebiasaan dari bangsa asing. Entah kalian sadar atau tidak, kita masih dijajah dari segi moralnya, bukan dari segi fisik. Oke, lepas daripada itu, pengertian negara dari bahasa Sanskerta yaitu nagari atau nagara yang berarti kota. Pengertian negara apa? Kalian bisa lihat itu tokoh-tokoh negarawan mengemukakan atau menyatakan pendapatnya tentang negara. Tapi kesimpulannya adalah negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat, pemerintahan yang sah, wilayah, dan kedaulatan. Seperti itu. Jadi dari pengertian itu ada syarat-syarat berdirinya suatu negara. Harus ada rakyat, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh perasaan dan sama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Mau bikin negara, gak ada rakyatnya, berupa manusia lah pasti ini ya, karena yang memimpin manusia. Terus jadi apa? Kita bikin lapangan bola gitu jadinya nanti. Wilayah, nah ini
Wilayah yaitu tempat untuk menjalani kehidupan dan tempat untuk mengatur menjalankan pemerintahan. Rakyat sudah ada, membentuk suatu kelompok, ada di tempat tertentu. Ada tempat itu untuk aktivitasnya mereka. Ada rakyat, ada tempat, terus ada pemerintahan. Nah, pemerintahan ini contohnya gini. Dari kelompok tadi yang ada di suatu tempat itu menunjuk satu orang menjadi pemimpin. Dan satu orang pemimpin itu mencari beberapa orang lagi untuk menjadi rekan atau pembantunya dalam menjalankan pemerintahan. Seperti itu maksudnya pemerintah. Nah, dalam arti negara Indonesia, pemerintah ini dimengerti secara luas, yaitu seluruh lembaga negara. Seluruh lembaga negara, dan juga pengertian secara sempit yaitu presiden, wakil, dan menteri-menterinya. Setelah ada itu semua, kita butuh adanya pengakuan. Suatu negara perlu adanya pengakuan. Pengakuan ini ada de facto dan de jure. De facto yaitu dukungan dari dunia internasional yang mengakui bahwa negara A ini benar-benar ada. De jure yaitu pengakuan secara hukum. Hukumnya apa ya? Hukum internasional dong. Diakui secara hukum internasional. Hukum internasional seperti apa? Tadi dilihat rakyatnya ada, oh ada. Wilayahnya ada, oh ada. Pemimpinnya ada, oh ada. Nah, itu bisa diakui dari dunia internasional. Bentuk negara Indonesia adalah republik, negara kesatuan, dan pemerintahannya adalah republik. Negara kesatuan itu apa? Yaitu suatu negara yang merdeka, berdaulat. Hanya ada satu pemerintah yang mengatur seluruh daerah, yaitu presiden. Bentuk negara kesatuan itu ciri-cirinya ada di buku, kalian bisa baca sendiri. Ada 3 poin di situ. Kedaulatan ke dalam dan keluar dipegang pemerintah pusat, mempunyai satu undang-undang, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu DPR. Hanya ada satu kebijakan menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Negara kesatuan dilaksanakan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu langsung diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu mengikuti. Desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang dan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi Indonesia ini ada hal-hal yang sentralisasi, ada hal-hal yang desentralisasi. Untuk daerah-daerah yang maju mungkin dikasih kebijakan untuk mengembangkan daerahnya. Pemerintah pusat nggak perlu ikut campur. Yang jelas pajak harus tetap masuk. Tujuan dan fungsi negara, itu kalian bisa baca sendiri. Tujuan negara ada 2. Ada 2. Tujuan negara yaitu menunjukkan apa yang secara ideal tidak dicapai. Fungsi yaitu pelaksanaan cita-cita itu dalam kenyataan. Rumusan tujuan sangat penting bagi suatu negara untuk pedoman untuk pengendalian. Kalian bisa baca sendiri lah, itu pengatur kehidupan rakyat, pengarah segala aktivitas negara, penyusunan negara, pengendalian alat perlengkapan negara. Seperti itu. Tujuan dari NKRI yaitu berdasarkan UUD 45 itu ada 4. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Melindungi segenap bangsa dan Indonesia yaitu rakyatnya ini dilindungi oleh undang-undang, oleh hukum seperti itu. Jadi nggak dibiarin keleleran. Jadi misalkan ada TKI atau tenaga kerja asing yang misalkan ada masalah di tempat kerjanya di luar negeri, itu nanti dilindungi oleh undang-undang Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum yaitu setiap masyarakat, setiap individu di Indonesia, setiap keluarga di Indonesia itu kesejahteraannya dijamin, dilindungi. Tadi balik lagi, mencerdaskan kehidupan bangsa, pemberian akses untuk pendidikan, dan itu juga dilindungi. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah ini Indonesia karena kekuatan militernya itu nggak seberapa kuat, tapi mau ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kalau dimintai oleh PBB menjaga perbatasan misi perdamaian Indonesia ikut, seperti itu contohnya.
Secara umum fungsi negara yaitu melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan rakyat dan pertahanan dan keamanan. Itu tadi kesimpulannya. Terus apapun ideologinya, fungsi negara secara minimum itu ada melaksanakan penertiban, yaitu bertindak sebagai stabilitator di masyarakat, mengusahakan kesejahteraan, kemakmuran rakyatnya dan pertahanan dari dalam dan luar. Oke guys, selesai sudah pembahasan PKN untuk kelas 7 bab ini. Ada pertanyaan? Silakan kasih di kolom komen di YouTube nanti. Dan kita bisa ketemu lagi nanti waktu Zoom ya. Oke, bye. Sehat-sehat ya.